Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Makfira Salsabila dengan NIM 2212300692. Baiklah, saya akan menjelaskan komponen atau layanan yang terkait dengan jaringan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian static route. Static route adalah konfigurasi manual yang ditentukan oleh administrator jaringan untuk merutekan lalu lintas data ke tujuan tertentu dalam jaringan komputer. Dalam pengaturan static route, rute-rute ini ditentukan secara statis, berbeda dengan dynamic routing, di mana rute-rute diperoleh secara otomatis melalui protokol routing. Selanjutnya saya akan menjelaskan alamat IP. Alamat IP atau Internet Protocol Address adalah label numerik yang ditetapkan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Alamat IP memiliki dua jenis, yaitu IPv4 yang terdiri dari 4 blok angka dan IPv6 yang lebih canggih dengan format yang lebih panjang. Alamat IP memungkinkan perangkat untuk mengidentifikasi berkomunikasi di dalam jaringan. Selanjutnya, subnet mask. Subnet mask adalah angka 32 bit yang digunakan bersama dengan alamat IP untuk membagi jaringan IP menjadi subjaringan atau subnet. Subnetting memungkinkan pengelompokan logis dari perangkat dalam satu jaringan yang dapat membantu dalam mengolah lalu lintas dan meningkatkan keamanan. Kemudian, default gateway. Default gateway adalah alamat IP dari perangkat jaringan yang digunakan sebagai titik keluar untuk lalu lintas yang ditujukan ke jaringan yang berbeda atau ke internet. Ketika suatu perangkat dalam jaringan ingin berkomunikasi dengan perangkat di luar subnetnya atau internet, data tersebut dikirimkan melalui default gateway. Selanjutnya, DHCP server. Dynamic Host Configuration Protocol Server adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat dalam jaringan komputer. DHCP memungkinkan perangkat seperti komputer atau smartphone untuk mendapatkan konfigurasi jaringan, termasuk alamat IP, gateway, dan DNS secara otomatis, memungkinkan manajemen penggunaan jaringan. Selanjutnya, DNS server. Domain Name System server adalah server yang bertugas untuk menerjemahkan nama domain seperti www.example.com menjadi alamat IP yang sesuai. Ini memungkinkan perangkat dalam jaringan untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi satu sama lain menggunakan nama domain yang mudah diingat, tanpa perlu menghafal alamat IP yang panjang. DNS memainkan peran kunci dalam memfasilitasi navigasi internet dan pengiriman data antar perangkat. Selanjutnya, web server. Web server adalah perangkat keras atau perangkat lunak yang menyimpan, mengolah, dan mengirimkan halaman web kepada pengguna melalui internet. Ketika seseorang mengakses suatu situs web, permintaan dikirimkan ke web server, kemudian menanggapi dengan mengirimkan konten halaman web yang diminta. Web server menggunakan protokol seperti HTTP atau HTTPS untuk mentransfer data antara server dan perangkat pengguna. Itulah tadi penjelasan mengenai komponen atau layanan yang terkait dengan jaringan. Terima kasih.